Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanfaatkan peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ayat-ayatnya dalam rangka menambah keimanan kita. Karena hanya dengan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala iman akan bertambah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Itulah ciri atau karakter dari orang-orang yang beriman, senantiasa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tugas Nabi Muhammad SAW yang utama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah dan beberapa ayat yang lain yang hampir sama redaksinya. Di ayat yang kedua, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya kepada mereka di tengah-tengah orang ummi, orang yang buta huruf. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajar manusia yang berada pada level status sosial yang sangat rendah. Kalau istilahnya kita ini tidak dihitung karena orang ummi, ya, orang buta huruf. Dengan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi satu bangsa yang terhormat, bangsa yang mulia, bangsa yang beradab, bangsa yang bermoral. Ya. Kenapa? Karena itu tugas Nabi, ya, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa izakkihim, tugas Nabi adalah memproses manusia untuk senantiasa suci, ya, bersih, ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya. Jadi mensucikan hati, ya, mensucikan pikiran, mensucikan peradaban, mensucikan akhlak, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, ya. Ada yang menerjemahkan hikmah ini adalah sunnah Rasulullah. Jadi aplikasi implementasi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam realitas kehidupan. Itulah hikmah. Tanpa kita ini melaksanakan ayat-ayat Allah dan mencontohi Rasulullah SAW, kita tidak akan mendapatkan hikmah di dalam. Karena sulit. Contoh, bagaimana menguji kualitas kesabaran kita? Tidak mungkin hanya dengan teori. Tapi orang-orang sabar ini, kalau kita lihat dalam konteks Quran, bahwa semua manusia
dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah katakan, sungguh kami akan menguji manusia, memberikan bala kepada manusia dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi di ujung ayat, wabasyiris sabirin, gembirakanlah orang yang sabar. Dan ini pasti kena manusia ini. Siapapun kita ini pasti ada rasa takut, ya, alju, rasa lapar, apalagi kekurangan harta. Ini kan jadi pembicaraan terus ini. Jangan sampai Indonesia ini defisit anggaran. Ya, kalau namanya defisit itu kan berarti harus utang itu. Itu kan sudah kekurangan harta itu. Apalagi sumber-sumber daya ini semakin dikuras terus, akan habis itu. Dan ini akan berdampak. Semakin banyak orang miskin, ya, apalagi kalau penataan moral bangsa ini tidak tertata dengan baik, ya, akan terjadi berbagai macam konflik, berbagai macam kerusuhan. Dan itu jadi pemandangan sehari-hari. Ini kayaknya bangsa apa ini? Tawuran lah, rusuh lah, banyak geng lah, narkoba lah, ya, dan berbagai macam hal. Dan ini semua adalah bentuk kekotoran sebenarnya yang perlu dibersihkan, atau bentuk penyakit yang perlu diobati, disembuhkan. Lantas bagaimana terapinya? Gitu. Dikatakan tadi, wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus segera dikembalikan kesadaran kita terhadap kekuasaan Allah atau aturan-aturan Allah. Jadi kita harus raji'un, kembali kepada Allah. Ya, karena kembali kepada Allah itu adalah solusi. Ya. Jadi kalau kita ini hanya mengandalkan diri kita, pikiran kita, kemampuan-kemampuan kita, tidak mampu kita. Jangankan kita, Rasulullah sendiri selalu angkat tangan kepada Allah. Karena tugasnya begitu berat. Boleh diutus untuk seluruh manusia, seluruh alam ini. Jangankan seluruh manusia, baru di daerahnya sendiri sudah diusir, dicaci, dimaki, dihina, disakiti, sampai mau dibunuh. Tapi beliau kembali kepada Allah. Ya. Beliau bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat orang stres sebenarnya, depresi. Ya. Bingung dia. Sampai ketika berputus asa. Jadi kalau orang dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qadarullaha haqqa qadrihi. Ada orang yang tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya. Dia hanya dengar-dengar gitu. Pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha aktif. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan Allah itu sibuk setiap hari. Jangan disangka Allah itu duduk-duduk saja gitu. Kayak Tuhannya orang-orang, ya, bapaknya duduk-duduk di surga, ya. Dan Tuhan Bapak duduk-duduk di surga, itu santai-santai namanya. Kalau Tuhan tidak bisa seperti itu, maha teliti, maha mengamati, maha mengawasi seluruh makhluknya. Karena kalau tanpa kendali, ini berbahaya ini. Termasuk manusia, coba lihat, kalau tidak berada di atas jalur yang diinginkan oleh Allah, kacau kan?
Kenapa sering tabrakan itu kereta api di Jakarta itu dengan ojek, dengan mobil, terakhir dengan mobil tangki? Ya, kan rawan itu. Ya. Kalau seperti kita lihat di negara tetangga kita, ya sulitlah tabrakan. Kenapa? Karena lainnya itu beda. Di atas dia. Tidak mungkin tabrakan kecuali kalau keretanya jatuh. Ini banyaknya sarjana di Indonesia ini, ya. Banyaknya orang pintar, ya. Apalagi ya gubernur itu luar biasa itu, ya. Yang selalu belusukan itu, ya. Ini permasalahan ini tidak gampang, ya. Masalah banjir, masalah apa? Semua persoalan-persoalan ini adalah persoalan sosial. Jangan sombong lah. Ya. Kalau tidak diambil satu kesepakatan dengan hati-hati manusia, berat itu. Harus ada pendekatan spiritual, pendekatan manusiawi, barulah bisa. Kalau hanya represif, mengandalkan kekuatan-kekuatan, kemudian budaya-budaya itu belum merasuk dalam jiwa manusia, berat. Kalau Rasulullah membangun peradaban itu dimulai dari masjid. Budaya bersih, budaya teratur. Ini kan belum kita implementasikan nih, budaya di masjid ini keluar. Ya. Kalau di pasar itu bersih, ya kalau mau ada penilaian, ya, kalpataru. Kan ini kan kayak kemunafikan saja. Sudah itu kotor lagi, semraut lagi. Karena apa? Manusianya tidak berbudaya. Manusianya tidak beradab. Ya. Nah, kalau kita ini membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung dipraktekkan, ya. Satu saja contoh. Bagaimana membuat masyarakat ini taubat, ya. Kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bertobat. Ya, karena orang yang bertobat ini dan orang yang bersih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu mencintai orang-orang yang bertobat. Ya, sudah bagus itu, sudah pernah kita dengar ya presiden partai, mari kita tobat nasional. Ya. Ya, karena banyaknya terjadi pelanggaran ya, yang sangat memalukan. Ya. Kenapa? Ya persoalannya tadi itu. Kalau sudah ada satu hal yang tidak bisa dikendalikan dalam diri manusia, itu sudah sangat berbahaya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk seperti tadi, kita hanya bisa mengetahui hikmah itu ketika kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sumber sabar, bagaimana orang bersabar itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan banyak musibah ini. Satu musibah itu, ya, kalau terjadi banyak pelanggaran, ya, itu juga mengundang bahaya, ya, merajalelanya kemusyrikan, kekafiran, ya. Dan ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang salah itu yang diambil. Ya, satu contoh konkret yang baru-baru kita lihat, ya subhanallah, ya. Ketika memperingati hari AIDS, kemudian dikeluarkan satu kebijakan untuk menurunkan penderita AIDS itu. Padahal penderita AIDS itu dia sendiri yang cari. Karena 90% orang yang kena AIDS itu adalah hubungan antara laki perempuan, yang kalau kita teliti bukan hubungan suami istri yang sah gitu, ya. Kemudian dibagi-bagikan kondom,
kepada orang juga yang tidak melakukan. Ya. Karena mungkin anggarannya sudah dianggarkan ya. Mungkin juga kerjasama dengan pabriknya itu. Ya. Dibagi-bagikan gratis itu. Kelihatan gratis, tidak ada yang gratis itu. Ya, karena ada pabriknya. Ya. Dibagi-bagikan. Dan itu sangat berbahaya. Itu kan merusak moral. Apa istilahnya itu? Silakan Anda berzina, yang penting pakai helm. Kan begitu. Dan saya masih ingat di memori saya, pernah diiklankan itu di televisi, karena penderita AIDS yang paling tinggi di Indonesia itu di Papua. Apa iklannya? Mari kita jaga Papua dengan kondom. Ini kan luar biasa ini. Iklannya seperti itu. Bagaimana orang masyarakat Papua dengar itu? Warna lihat televisi. Anggarannya berapa itu kalau diiklankan? Tapi Rasulullah SAW apa yang diiklankan? Jangan dekati zina. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, karena zina itu adalah fahisha, sesuatu yang jelek, kotor, banyak penyakitnya. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Jadi solusinya apa? Ya solusinya nikah. Dana duit pakai cincin besi. Coba. Jangan dilokalisir itu perzinahan. Supaya dilokalisir supaya aman. Ini sama dengan menantang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi menyembunyikan, terang-terangan menantang. Seakan-akan pikirannya itu rasional sekali kan. Kalau kita kendalikan, dilokalisir, ya bisa dikendalikan. Ternyata dari situ sumber penyakitnya. Ya. Dari situ sumber penyakitnya. Karena Allah Subhanahu sudah nyatakan itu fahisha, sesuatu yang keji. Ya. Dan itu semua adalah program setan. Karena setan itu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Setan itu memerintahkan al-fahsya dan munkar. Jadi kalau ada program-program ya seperti itu sama dengan menuruti perintah-perintah setan. Karena setan itu kerjanya seperti itu. Ya. Memerintahkan ya'mur bil fahsya'i wal munkar, memerintahkan al-fahsya, kekejian itu, dan kemungkaran. Ya, dan diberikan anggaran lagi. Diberikan anggaran. Ya. Kan seperti itu, kalau namanya membagi-bagikan seperti itu kan ada anggarannya. Ya. Kenapa tidak dilakukan sesuatu yang baik ya, yang ma'ruf? Kalau pemerintah yang bagus kan memerintahkan yang ma'ruf. Ya, amar ma'ruf. Ya, yang ma'ruf itu masih banyak. Itulah Nabi Muhammad SAW melakukan sebuah pembangunan kemanusiaan yang beradab, ya, yang teratur, yang disiplin, yang berkasih sayang, ya. Dan memang berat. Jangankan itu, membangun peradaban saya itu membutuhkan apa ya? Membutuhkan dana juga, membutuhkan pengorbanan juga, karena harus dengan jihad. Ya. Jadi melawan kemungkaran dan kekejian yang terjadi sekarang ini, ya perlu memang ada kebulatan tekad kita, ya, yang sangat kuat, ya, untuk juga mewujudkan satu tatanan peradaban yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau keberkahan itu turun. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Seandainya ada satu penduduk satu negeri yang beriman dan bertakwa, Allah turunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Tapi kalau kita tidak beriman bertakwa,
semuanya kita ini melakukan kegiatan-kegiatan yang kontroversi terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya tunggu saja. Yang turun itu bukan bukan berkah, tapi laknat. Ya, laknat yang turun. Nauzubillah min dzalik. Ya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat di dalam konteks Quran, ya. Kita juga berbicara tentang bagaimana bentuk, ya, kecintaan ini, rasa cinta yang ada dalam diri kita. Itu pun berbicara tentang sabar, berbicara tentang cinta, juga sama, harus diaplikasikan langsung. Karena kalau tidak kita aplikasikan langsung, kita tidak akan tahu hikmahnya apa. Hikmah itu adalah satu efek, ya, efek daripada kita melakukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulullah. Ada efek-efeknya yang kita bisa tahu, ya. Ada hikmah-hikmah, ya, yang terungkap itu, yang tadinya kita tidak tahu gitu. Nanti kita laksanakan, oh ternyata efeknya luar biasa, ya. Ada katakanlah satu komunitas, satu daerah atau satu tempat, ketika dilaksanakan ayat Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana wujud keberkahan itu? Ya, keberkahan itu bisa berupa kesejahteraan, bisa berupa kedamaian, bisa berupa ikatan persaudaraan semakin kuat. Itu keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat. Ya. Jadi keberkahan itu tidak terlihat. Nanti sekali laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ternyata luar biasa. Coba bagaimana kita mewujudkan katakanlah suasana surgawi di dunia ini. Ya. Kata Rasulullah seperti afsus salam, tebarkan salam. Dalam arti yang lebih jauh, saling mendoakan. Ini kan orang saling menghujat. Pernah ada lihat ada orang demo, mari kita doakan. Tidak memaksakan sesuatu. Terkadang arogan dia, terkadang juga anarkis itu, ya tidak selesai masalahnya. Ya, mau dialog dengan wali kota, pagar yang dirusak, bakar ban di tengah jalan, mogok. Itu hikmahnya apa? Itu hikmahnya di situ. Ya, ternyata kalau orang melakukan sesuatu yang didorong dengan nafsu, ya banyak efeknya itu. Orang terlambat kerja, ya, menghujat itu nanti orang. Siapa itu? Kamu tidak didoakan selamat, malah dilaknat kamu orang. Ya, kan orang sudah mau kerja, ada tanggung jawab keluarganya, ya, jauh-jauh sudah macet sampai 5 jam gara-gara ada demo. Ya, kalau orang Islam tidak seperti itu, curhatnya kepada Allah dan ada namanya dialog. Kan bisa saja datang mau menghadap, baik-baik saja. Tidak usah. Anda tahu budaya apa ini semua ini? Budaya seperti itu. Tidak tahulah kalau orang Islam ikut-ikutan juga. Ya, yang tidak ada sunnah. Pada ini bisa semua diselesaikan. Absus salam. Ya, kita akan tahu itu. Bagaimana kalau kita saling mendoakan? Luar biasa. Tercipta kedamaian. Itu kan kita aplikasikan di dalam sholat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ini membawa keselamatan kiri dan kanan. Kemudian wa'timut ta'am, berikan makan. Silakan carilah di dunia ini, ya, karunia-karunia yang begitu banyak, begitu melimpah. Cukup. Allah tidak mungkin menciptakan manusia kalau sudah tidak dipersiapkan itu kebutuhan hidupnya. Ada. Ya. Cuma manusia ini ada yang serakah itu, ada juga yang kikir. Ada serakah, kikir lagi. Waduh, ini luar biasa. Tidak sampai menetes itu. Karunia Allah Subhanahu wa taala tidak merata gitu. Ya. Wa'timut ta'am. Coba lihat dalam Al-Qur'an.
bahwa memberikan makan, ternyata ada orang dengan makanan itu dia mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ada orang memberikan makanan yang paling disukainya, makanan favorit, ya, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada orang-orang yang ditawan. Saya melihat kenapa negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Islam ini, kemudian tawanan-tawanannya itu banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena diperlakukan secara manusiawi, ya. Ditundukkan berapa negara, kerajaan-kerajaan yang besar dulu, ya. Itu kenapa? Karena perlakuan orang-orang Islam begitu masuk di satu daerah, itu terjadi namanya persamaan hak, ya. Tidak lantas orang yang ya mengalahkan musuh itu ya sewenang-wenang, tidak. Kan ini manusia, ada misi utamanya adalah dakwah, mengajak mereka ke jalan Allah. Dan bagaimana kita ini menampilkan diri sebagai profil orang Islam yang datang untuk menyelamatkan, membebaskan mereka. Dan ini dilakukan oleh Islam, membebaskan ya penjajahan manusia terhadap manusia. Karena dulu raja-raja itu pun kerjasama ya dengan orang-orang kaya untuk ya melakukan pemiskinan secara struktural seperti itu. Itu sekongkol itu. Terutama juga dengan pemuka-pemuka agama. Ya. Memberikan doktrin-doktrin, mereka taklid dan sampai ya mengikuti sesuatu tanpa menggunakan pikiran. Datang Islam membebaskan mereka dari penjajahan kemanusiaan seperti itu, kemudian dicerahkan mereka, terbebaslah Eropa itu ya dari kebodohan ya. Karena itu tadi, karena ada penjajahan itu. Ya saya lihat itu kalau ada penguasa-penguasa yang tidak mau mencerdaskan bangsanya dan tidak mensejahterakan bangsanya, itu penjajah sebenarnya. Ya. Menjajah, ya. Kenapa? Karena kalau orang miskin, orang bodoh itu mudah dibeli. Dan sistem perpolitikan kita seperti itu. Akhirnya di mana-mana kan kerusuhan yang terjadi. Ya, karena nawaitunya, orientasinya hanya kekuasaan. Kekuasaannya intinya apa? Ya, supaya bisa mengeruk kekayaan lebih banyak lagi. Tidak tahu yang halal atau yang haram. Karena ini terjadi di depan kita. Tangkap lagi bupati, ditangkap lagi gubernur, tersangka lagi ini luar biasa. Ini orang-orang elit ini. Kenapa? Karena ini tadi nawaitunya. Betulkah dia memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim? Di zaman Rasulullah, kepada orang-orang yang ditawan. Ya. Pernah Rasul itu berperang. Ya. Dia menawan seorang wanita, Juwairiyah namanya. Ini anak raja, anak kepala suku, ditawan sama Rasulullah. Bagaimana? Kau bebas? Mau kau jadi istri saya? Ya mau. Kenapa? Karena diperlakukan baik. Akhirnya apa? Dinikahi oleh Rasulullah, pulang ke kampungnya, dia Islamkan satu kampung. Kenapa? Memang Nabi berperang bukan untuk membunuh orang, mau menyelamatkan manusia. Jadi perang itu bukan tujuan. Kalau kita sekarang lihat, perang itu seakan-akan kalau banyak membunuh orang, hebatlah dia. Bukan seperti itu. Satu contoh kasus, ya. Ketika ada dua orang sahabat, ya, dia berperang ya. Ada satu musuh itu. Begitu mau dibunuh, dia langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mau jangan ditebas.
Dia itu sudah bersyahadat, alasan saja dia bunuh. Yang satunya melapor sama, ya Rasulullah, ini saudara saya ini membunuh orang yang bersyahadat. Hah? Betul itu kalau bukan? Itu alasan saya ya Rasulullah, kan sudah terdesak. Ya. Kata, kau buka hatinya. Kalau seperti itu dalam hatinya kau mau apa? Ya. Kata Rasulullah, kau masih jahil. Sahabatnya ditunjuk jahil. Jadi banyak orang Islam yang jahil-jahil ini. Dia didorong dengan nafsunya. Beda dengan Ali bin Abi Thalib kan. Ketika musuh sudah mau dipenggal lehernya, tiba-tiba meludah. Ludahnya yang hijau lagi. Kena mukanya Ali bin Abi Thalib. Yang tadinya sudah di atas angin ceritanya mau membunuh, tiba-tiba tidak jadi. Luar biasa pengendalian dirinya itu. Sudah pergi kamu. Kenapa? Beda-beda tipis saja. Tadi waktu saya mau bunuh kamu itu karena Allah. Setelah kau ludahi saya emosi. Itu karena nafsu, tidak jadi. Sekarang kita bisa mengontrol diri kita. Apakah kita melakukan sesuatu karena nafsu atau karena Allah Subhanahu wa taala? Yang hanya tahu memang hanya Allah. Sama dengan tadi nih. Kalau namanya tawanan, itu diperlakukan dengan baik. Sama dengan sesuanya. Jangan sampai orang yang ditawang, yang dipenjara itu diperlakukan tidak manusiawi. Manusia itu. Terus kita kan dalam rangka mereka itu bertobat, mereka itu menyadari kesalahannya, mereka itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, namanya LP itu lembaga pemasyarakatan, karena mau dimasyarakatkan secara baik, sehingga diberikan keterampilan, diberikan macam-macam. Ya. Itu sebenarnya manusiawi. Ya, kalau perlu, wah ini sudah taubat ini. Apalagi kalau dalam Islam ya, langsung kalau memang sudah sampai nisabnya, ya kriminal itu sudah langsung dieksekusi saja. Tidak usah ditunda. Kalau mencuri sesuai dengan nisabnya, sudah potong tangannya, tidak usah dipenjara. Ya. Kalau ada orang yang membunuh, ya dimintai dulu keluarga korban, bagaimana? Dihukum mati kayak. Kalau iya, baru dibunuh. Kalau tidak, ya dibebaskan dia. Jadi tidak ada isinya penjara itu. Ya, kalau orang-orang ditawan itu ya berperang, dan itu subhanallah ya diperlakukan dengan baik. Bahkan banyak yang diperbudak seperti itu ya. Tapi budak di zaman Rasul itu ya beda dengan perbudakan-perbudakan yang terjadi sekarang ini atau di zaman jahiliyah. Betul-betul dihilangkan hak-hak kemanusiaan seseorang. Tapi Islam tidak. Ya. Banyak sekali dalam Quran itu cerita tentang budak itu. Ya. Tapi diperlakukan dengan baik, subhanallah, dia kembali ya diberikan hak-hak kemerdekaannya. Ya. Sampai-sampai pun Rasulullah SAW memerintahkan itu ya kepada kita, karena dia manusia, dia punya hak-hak kemanusiaan. Kita lihat di dalam Al-Quran ya, satu contoh yang sangat konkret bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ya kalau orang yang statusnya budak ya, ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ini Rasul diperintah. Wa ankihu, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki atau hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Dia punya hak untuk nikah. Jangan sampai ada orang, kamu budak nggak usah nikah. Dia manusia. Kamu budak nggak usah makan. Nah itu kalau istilahnya itu ya
Kalau istilah budak ya, kayaknya tidak seperti budak juga, karena apa yang dipakai oleh Rasulullah itu juga yang dipakai oleh budaknya. Apa yang dimakan oleh Rasulullah itu juga yang dimakan oleh budaknya. Ya. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran itu pemisalan-pemisalan ya. Kalau orang memerdekakan itu kan diberikan apresiasi ya, memerdekakan budak itu. Ya. Nah ini kita lihat disuruh nikahkan itu budak-budak yang perempuan laki-laki itu. Sampai Allah jamin di sini, iyakunu fuqara, kalau dia itu fakir, yughnihumullahu min fadlihi. Nanti Allah berikan kemampuan atau kecukupan dari karunia-Nya. Ini ayat ini. Ya, apalagi sekarang kan banyak yang bukan budak, ya, nikahkan. Paling kalau pemuda-pemuda nikahkan saja. Karena ini ada jaminan, ada garansinya ini. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Ya. Saya secara pribadi dulu waktu masih kuliah, ya, dibacakan ayat ini langsung mau nikah saya. Dan ternyata benar ini ayat. Ya kan? Benar ini ayat. Ya. Karena kalau kita melakukan yang halal, maka hikmahnya yang kita dapatkan keberkahan. Keberkahan. Tapi kalau orang berzina ya tunggu aja. Penyakit kau dapat. Ya. Kayak ini ayat ini, subhanallah. Ini barangkali jadi tidak usah takut nikah, ya. Bagi anak muda, bagi bapak-bapak juga, ya. Tidak usah takut. Kenapa? Karena kalau kita merasa miskin, nanti Allah yang kayakan. Dan Allah Subhanahu sangat luas, dia punya karunia. Wasi'un alim. Masih banyak ini. Ini yang di dunia ini masih seperti kita, masih banyak. Kalau kehendak Allah turun, kan pernah Nabi itu didatangi oleh Jibril. Ya Habibullah, mau enggak kalau semua batu-batu gunung yang ada di Mekah ini dijadikan emas? Silakan. Saya ini ada tawaran. Ya. Wah, apa kata Rasulullah? Jangan. Saya mau kenyang sehari, lapar sehari. Apa kira-kira targetnya Rasulullah? Ini kalau jadi emas semua ini, banyak sudah orang yang tidak berdoa karena banyak emasnya. Itu berapa ton kira-kira itu? Kalau jadikan gunung emas, ya, subhanallah. Ya, itu satu contoh saja ya. Ya, sama dengan itu orang yang sholat mayit ya. Apa kalau dia mengurus mayit, mensolatinya sampai menguburkannya itu, ya. Kata Rasulullah, orang yang mensolati saya dapat 1 qirat. 1 qirat itu seperti bukit Uhud, emas itu. Itu hadiahnya orang yang sholat mayit. Ya. Jadi kalau orang naik ke tanah suci itu kaya-kaya itu Bang. Kalau pulang, karena banyak betul sholat mayitnya, hampir setiap waktu. Habis setiap waktu sholat mayit lagi kita. Jangan menggerutu mayat lagi, jangan. Mau dikasih hadiah kita itu seperti 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung emas, bukit Uhud ya. Subhanallah. Ini barangkali keberkahan-keberkahan yang tidak dilihat oleh manusia, ya, yang disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang suka mendengar ayat yang tahu itu. Kalau tidak dengar ayat, dia tidak peduli itu. Ya, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Semua bermanfaat adanya. Dan kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.